Gila loh. Baru kemarin dibongkar ya kasusnya dia sama Helwa Bahamid nikah siri terus ditelantarkan. Sekarang muncul lagi kasus terbaru teman-teman. Gue nggak tahu ya diksi apa yang pas selain bejat, biadab. Anak yatim ini dinikahi paksa oleh Habib Bahar tanpa sepengetahuan keluarga korban. Gila, anak yatim diembat. Bukannya mengayomi malah merusak. Ini Habib yang katanya cucu Nabi, ini Habib yang katanya jenderal Islam, ini Habib yang katanya ulama. Astagfirullahaladzim. Kita simak. Saya hanya meminta kepada Habib Bahar itu untuk klarifikasi sejujurnya. Apa yang dilakukan selama 1 minggu beliau membawa klien saya. Hidupnya kakak dikelilingi sama perempuan. Udah kayak psikopat ya, gila. Anak orang diculik tanpa sepengetahuan orang tuanya sih. Dibawa kabur 7 hari, HP-nya disita. Gak ada kabar, ternyata dinikahin. Apa yang sudah dilakukan? Makanya keluarganya minta klarifikasi. Selama 7 hari itu apa yang sudah dilakukan si Bahar tuh sama anak yatim tersebut. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya saya bilang ke saya punya istri itu, istri yang paling saya cinta. Paling. Saya bilang, Lun, kakak nggak menafikan hidupnya kakak dikelilingi sama perempuan. Ya kenapa coba dia bisa melakukan hal sekeji itu? Pertama ya dia ngerasa udah nyaman, udah di zona aman ya. Pengikutnya banyak sih, jadi dia nggak takut. Banyak yang memuja, ya kan? Banyak yang jadi jongos, terus kemudian ya dia udah kadung jadi orang yang mulia di Nusantara ini. Dan yang jadi korban ya perempuan-perempuan Indonesia. Coba itu kasusnya, pengen tahu kayak gimana nanti kelanjutannya. Apa secara kekeluargaan, apa hukum yang akan berjalan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara kita kesatuan Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Kasihan loh, itu anak orang, udah gitu anak yatim. Bayangin loh, anak yatim dibawa kabur 7 hari, HP-nya disita, nggak ada kabar, nggak taunya dinikahin. Apa yang terjadi? Lantar lagi itu anak. Ya Allah, nggak sembabat sama omongannya. Cintaku padanya sudah tidak ada lagi, atau apalah itu gombalannya si Bahar ya kan, yang lagi viral terus dirujak sama netizen itu. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Haram ya. Jadi mau anak nikah lagi itu anak gak cinta, karena cinta anaknya buat Fadul udah habis, sudah mati segala penjelasan. Kalau memang begitu mah atuh ya Habib, tolong jangan tebar pesona, karena di luaran sana banyak wanita yang sangat mengagumi Habib karena aura dan pesona Habib gitu ya. Karena apa ya, kalau misalkan sudah cinta di satu wanita ya, terus menikahi orang lain tanpa cinta, kan apa itu namanya? Lalu karena apa menikahinya? Jangan sampai hati-hati wanita dibuat tersakiti gitu, dengan pesona yang begitu luar biasa itu dimanfaatkan untuk meraih sesuatu yang akhirnya malah menyakiti si wanita gitu kan. Sampai kemarin juga berkuar-kuar yang mengatasnamakan istri keduanya katanya ya. Tapi waktu itu katanya kan ini Habib ini ngakunya udah cerai ya sama istri pertamanya, tapi ternyata tidak, dan bahkan dibela habis-habisan. Jangan sampai seperti itu, karena kasihan wanita-wanita di luar sana ya. Tapi ini jadi pelajaran nih buat para wanita ya, jangan pernah mau jadi yang kedua ya. Untuk para pelakor di luar sana, jangan pernah mau ya jadi istri kedua, jadi simpanan apalagi ya. Karena meskipun kalian seolah-olah disayangi, tetap istri pertama yang nomor 1, pokoknya mah gak ada duanya ya. Begitu aja lah Ya aura dan pesona, mana ada aura dan pesona. Bukan, ini karena orang Indonesia itu udah kadung ngelupain jati dirinya.
sehingga gampang shock nganggapnya gitu kan apalagi di Indonesia dia si Habib ini udah dipercaya sebagai orang yang mulia gitu, keturunan orang mulia. Orang Indonesia tuh sederhana pemikirannya, bisa kebaca, bisa ketebak. Kalau nikah sama Habib, wah anak gue nanti bakal bisa ganteng nih kan begitu. Udah gitu Habib lagi kan terkenal di Indonesia, top, populer gitu. Makanya kalau kita lupa jati diri, kita jadi bangsa yang inferior, kaget, shock, seakan-akan melihat orang Eropa lebih cerdas dari kita, ya kan? Lihat orang Arab gitu, seakan-akan kita anggap dia itu lebih paham dengan agama Islam. Nggak kayak gitu teknisnya, sama aja. Karena kita kejebak sama simbol gitu kan. Orang Arab kita anggap dia lebih paham dengan Islam. Ya itu berarti kita sudah melupakan jati diri bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Kita lupa sejarah leluhur kita kayak gimana. Makanya kalau ada orang yang misalnya ketemu orang luar negeri kemudian histeris, wah, itu cewek-cewek itu kayak gitu kebanyakan ya. Norak itu, ya, merendahkan itu. Kalau di pemikiran, kalau berpikir secara universal itu merendahkan martabat bangsa. Jangan kayak gitu. Kita sama, bahkan kita jauh lebih agung gitu. Kita jauh lebih besar. Kita bangsa besar. Gak ada aura-aura yang sangat menarik gitu. Kalau dia tahu jati diri si Bahar, itu sih karena dia ketipu, karena nggak tahu kan gitu. Gombalnya haram mencintai. Makanya nih cewek udah tahu. Dia udah bilang tuh, nggak ada cinta selain fadlun, itu haram. Kalau dia mencintai yang lain itu bukan karena dasar cinta. Masih aja mau dibego-begoin. Telah kuhalalkan burung perkutut ku singgah ke sangkar yang lain. Asik, burung perkutut singgah ke tempat yang lain. Halal, anjay. Nah. Ya, kembali ke pokok topik permasalahan ya teman-teman. Ini ya Allah, anak yatim ya Allah dinikahin, dibawa kabur. Nggak berhenti ya. Habib ini kebanyakan kasusnya itu nggak jauh-jauh dari kasus selangkangan ya teman-teman. Dulu Ali Jindan, tahu kan yang Habib Maman itu, Maman beli kacang, dapat surat dari malaikat untuk tidak diazab dikubur gitu kan. Si Maman itu artis juga terkenal itu, ya, jadi korban psikopat itu. Udah bukan NPD lagi tapi udah mendekati ke arah psikopat. Dan sampai sekarang kayaknya masih manggung itu orang, masih dipuja. Kemarin gue ngeliat postingan di TikTok ada anak-anak kecil dilatih drum band arak-arakan gitu. Fotonya si Ali Jindan itu. Terus si Rizik Syihab, si imam besar itu, buset, imam besar, nggak tahu besar apanya itu. Kasusnya apa? Selangkangan juga. Ini si Bahar kebongkar lagi. Bahar di Indonesia, cuma di Indonesia cucu Nabi banyak catatan kriminal, ya, banyak catatan kriminalnya. Dan kemudian ada bukan cuman dari kasus selangkangan, kemudian ada juga yang membunuh satu keluarga, ngebom Candi Borobudur, jadi teroris, mabok, ngambil istri orang, terus malsuin makam, dawir orang, dawir kiai, intimidasi orang, persekusi orang. Gila, segala jenis kejahatan itu pernah dilakukan oleh orang yang katanya cucu Nabi. Itu Nabi yang jelek kan, marwah Nabi jadi runtuh gara-gara mereka itu. Gila ya Allah, masih dipuja, masih dipercaya. Fakta udah Salahim gambreng mengatakan mereka bukan cucu Nabi, karena mustahil orang yang mewariskan darah suci baginda Nabi kemudian berperilaku kayak setan, bahkan lebih dari iblis itu gitu. Ya kan? Di Indonesia kalau mau tahu cucu Nabi, zuriat Nabi yang asli, Said Syarif. Dari jalur mana? Keturunan Wali Songo, bukan Baklawi. Makanya sekarang kayak kita nih ya lagi jihad, ya lagi jihad berupaya mengedukasi masyarakat NU, warga NU agar kembali ke pangkuan NU.
baik dari segi amaliyah, kecintaan, kecondongannya kepada Kiai NU, bukan ke mereka. Tahu sendiri sekarang ada Kiai NU sama Habib jalan di bareng duaan, orang bakalan lebih milih selfie sama Habib ketimbang Kiai NU. Fakta itu. Jadi mereka sudah berhasil membelokkan kecenderungan warga NU baik dari segi amaliyah dan juga kemudian kecintaannya kepada ulama. Makam wali juga sama begitu. Mereka sudah berhasil membelokkan warga NU berziarah yang seharusnya ke makam wali-waliullah Nusantara ke wali-wali versi Tarim mereka. Ya. Jadi Allah sekali lagi membongkar siapa sebenarnya Bahar Smith itu, ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang jadi korban dan masyarakat tercerahkan dengan adanya kasus ini, kemudian terbuka pikirannya, mau kemudian kritis mencari tahu siapa sih sebenarnya si Bahar ini gitu. Ya, ternyata dia adalah seorang penjahat bersorban. Khutbah sabaq wada maka darah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.